Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. In asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bisanadil muttasili ila al-imam al-hafidh al-mu'arrikh al-adibi wa bisanadil muttasil ila al-faqih al-usuli an-nahwi al-mufassiri Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Mahalli wa ila al-imam al-hafidh al-mu'arrikh al-adibi al-muhaqqiq al-mudaqqiq Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Sabiquddin al-Khudairi as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'asrarihima wa bi'asrari sa'iris salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ila tafsiri qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Surat An-Nahl Makkiyatun, turun di periode Mekah, illa kecuali wa in aqabtum. Ayat wa in aqabtum ini tidak diturunkan di Mekah tetapi dimasukkan dalam surat An-Nahl ila akhirnya, sampai akhir surat atau akhir ayat wa in aqabtum. Wa ayatuha mi'atun wa thaman wa 'ishruna ayat, dan jumlah ayatnya adalah berjumlah 128 ayat. Delapan ayat. Sampai pada ayat innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Begitulah bahwa sekali waktu ayat ini diturunkan di Madinah tetapi dimasukkan pada surah yang hampir seluruhnya diturunkan di Mekah. Mengapa tidak ada klasifikasi yang diturunkan di Mekah satu rangkaian saja satu? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran disusun bukan semata atas dasar pikiran manusia, tetapi ini adalah petunjuk Allah yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga meletakkannya pun harus sesuai petunjuk. Surat ini turun di mana, peristiwanya apa, tetapi harus diletakkan pada surat yang paling akhir. Suratul Baqarah peristiwanya di mana, tetapi harus digabungkan dengan ayat yang ini. Menunjukkan bahwa bukan semaunya sendiri, asal
muncul ide tidak begitu, tetapi ini adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada kumpulan surah yang mengikuti periodik kronologi turunnya ayat. Berarti yang pertama ayat tentang Iqra ya, berarti surah Al-Alaq. Ya. Begitu urut-urutannya. Jadi kalau di sini ada daftar surah yang biasanya terdapat di akhir mushaf ya. Ada juga susunan turunnya ayat, ya, susunan surat mengikuti kronologi turunnya, urut-urutannya. Ini bisa menjadi inspirasi bahwa kondisi umat yang berbeda secara marahil, tahapan-tahapan jenjang pendidikannya diberikan sesuai dengan kebutuhan. Al-Quran ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Sudah disediakan karena Allah Allamul Ghuyub, Maha mengetahui segala kegaiban, termasuk rencana masa depan manusia. Setelah kiamat bagaimana, detail perjuangan Nabi bagaimana, hijrah, sebelum hijrah, setelah hijrah, di saat hijrah ada peristiwa apa, ayat apa yang akan diturunkan. Sudah ada ketentuan takdirnya yang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran untuk kita dianugerahi oleh Allah ilmu, katakanlah satu kitab. Satu kitab ini kemudian akan diajarkan kepada murid. Tentu tidak kemudian sekaligus. Dari bab per bab, materi per materi. Tetapi pada situasi tertentu ada masalah baru, tentunya tidak akan berurutan. Boleh jadi permasalahan ini ada di bab yang bagian pertengahan atau akhir, maka diambilkanlah lebih dahulu untuk mengatasinya. Begitulah Al-Quran yang sudah diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Sudah ada di Sama'id Dunya pada malam Lailatul Qadar Ramadan itu, yang ulama banyak berpendapat terjadinya peristiwa itu di tanggal 17 Ramadan. Turunlah satu persatu. Berarti kan sebenarnya sudah ada bagaimana peristiwa Zaid, bagaimana peristiwa Tabbat Yada Abi Lahab, bagaimana peristiwa, semuanya sudah tercatat dengan baik. Ini ilmunya Allah. Tetapi manusia mengetahuinya tepat pada saat kejadian itu. Maka surah An-Nahl secara umum adalah Makkiyatun, periodenya turun di masa Mekah sebelum hijrah, kecuali satu ayat wa in aqabtum. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lamma istabta'al musyrikun al-'adzab, tatkala tertunda atau lambat al-musyrikun, orang-orang musyrik, al-'adzab, turunnya azab, tidak segera kunjung tiba ya, menganggap lambat orang-orang musyrik kepada azab. Mana ini kok nggak datang-datang azab, kita tantang azab. Nazala, turunlah ayat ata amrullah, datanglah perintah Allah, ay as-sa'ah, hari kiamat. Wa ata, dan lafad ata bisighatil madi, dengan bentuk sighah al-madi, lampau. Litahaqquqi wuqu'iha, menunjukkan kebenaran kejadiannya, benarnya kejadian itu. Kejadiannya belum, tetapi kemudian diinformasikan ata amrullah, telah datang perintah Allah berupa hari kiamat. Kiamat belum datang,
tetapi kemudian diinformasikan telah. Ini apa maknanya? Ai qorubah, dekat. Dekat sebentar lagi. Bukankah hingga hari ini belum terjadi? Iya, karena ada tanda-tanda kiamat sughra, ada tanda-tanda kiamat wusta, ada tanda-tanda kiamat kubra. Kiamatnya adalah hari berbangkit. Kehancuran alam itu tanda. Bahkan diutusnya Nabi sebagai Rasul itu tanda kiamat, bahwa Nabi akhir zaman muncul menjelang kiamat. Ini sudah 1400 sekian. Ya, kalau kemudian umur umat ini antara 2000-3000 tahun Hijriah, Allahu a'lam. Sejak zaman Turki Utsmani, bahkan jauh sebelumnya, sudah bocor informasi bahwa Zionis telah merancang perang ketiga, bukan lagi perang Amerika dengan Uni Soviet, tetapi perang Zionis dengan Islam. Percepatan tanda-tanda ini menunjukkan percepatan semakin dekatnya hari kiamat. Maka karena kepastian peristiwa ini disebutlah madi. Ata, telah datang perintah Allah itu. Fala tastajiluh, maka janganlah bersegera terburu-buru kamu sekalian, wahai orang musyrikin, kepada amrullah, berupa hari kiamat itu. Fala tatlubu, maka janganlah meminta kamu sekalian kepada kiamat itu qabla hinihi, sebelum waktunya. Fa innahu waqi'un, maka sesungguhnya kiamat itu terjadi, la mahalata, pasti. Kiamat ini bukan atas pesanan, ya, bukan request. Saya request kiamat datang besok lusa atau besok hari Jumat, karena biasanya informasi yang didengar kiamat Jumat. Nah, Nabi sendiri tidak diberi informasi itu, kecuali setelah diberitahu kapan kiamat akan terjadi pasti. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran informasinya sudah lengkap. Kejadiannya belum, tetapi sudah disampaikan. Ata amrullah. Ada bocoran rahasia yang Allah berikan. Dan pasti itu memberikan satu ancaman kepada orang yang mengingkarinya. Di mana tak datang, canayan ya ada pancor kiamat. Pasti datang. Antas. Sampai kemudian mereka mati, dan ketika mati, dimensi alam barzah membuka tabir kebenaran. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya. Keyakinan itu akan tampak nyata, semakin jelas pada saat kematian datang, hijab itu tersingkap. Bahkan ini juga pada kondisi ahwalnya para arifin aulia. Ya, Sayyid Ahmad Al-Maliki pernah menyampaikan, para wali itu seperti pedang yang masih berada dalam sarung pedangnya, wadahnya itu. Apa bahasa? Berengkang, berengkang, wadahnya itu, sarung. Dan ketika beliau sudah wafat, orang wali ini setelah wafat, maka pedang keluar dari wadahnya. Nah, kalau sudah pedang dikeluarkan, akan dipergunakan. Jadi jangan dikira ketika ada orang Masya Allah selama hidupnya karomah, jadi rahmat, tak ada umur lah. Tidak, dia akan mencapai derajat yang lebih sempurna, akan diperkenankan untuk membimbing umat. Nah, ini yang kemudian banyak dipersoalkan, banyak ditentang, sehingga ada semacam upaya untuk tidak meyakini nazar, perhatian dari orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia.
termasuk yang sedang kita bahas pada kitab Tahqiqul Aman. Subhanahu, maha suci Allah, tanzihan, ini bentuk penyucian, pemuliaan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala, dan maha luhur Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan, bihi, terhadap Allah, ghairuhu, pada lainnya, ghairuhu, pada selain Allah. Yunazzilul malaikata, turun terus menerus siapa? Para malaikat. Jibril, malaikat Jibril. Bentuknya apa di sini? Madi apa mudhari? Yunazzil. Ini faidahnya apa? Keberlangsungan yang terus menerus. Jadi malaikat Jibril sejak Nabi Adam terus birruhi, dengan membawa ruh, bil wahyi. Ruh di sini artinya adalah wahyu. Min amrihi bi iradatihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ala may yasha'u, kepada orang yang berkehendak Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wahum, dan adapun mereka, may yasha' min ibadihi al-anbiya, adalah para nabi. An mufassiratun, an mufassirah, anziru, bahwa takutlah kamu sekalian, khawifu, takutlah, berikanlah rasa takut oleh kamu sekalian, berikanlah peringatan, al-kafirin, kepada orang-orang kafir. Jadi suruh beri rasa takut, bikin takutlah orang-orang kafir itu bil adab, dengan siksaan. Wa alimuhum, dan beritahukan mereka bahwa akan ada azab nanti pada hari kiamat itu. Annahu, bahwasanya Allah, la ilaha illa ana. Annahu ini berarti kalau kemudian firman-Nya Allah Ta'ala, ya, sesungguhnya sya'an, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, la ma'budu bihaqqin illa ana, kecuali aku. Sini aku maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fattaqun, maka bertakwalah atau takutlah kamu sekalian. Khafun, takutlah kamu sekalian. Khafuni, fattaquni, ya, takutlah kamu sekalian kepada aku. Khalaqas samawati wal ardh, yang mencipta, Allah mencipta petala langit, wal ardh, dan bumi, bil haqqi, dengan hak, dengan benar. Ay muhiqqan, benar. Wa ta'ala, dan maha luhur Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan, dengan terhadap ma itu, minat asnam, berupa berhala-berhala. Khalaqal insana min nutfah, khalaqa, mencipta Allah al-insana, kepada manusia, min nutfatin, dari sperma, maniyin, mani. Ila an sayyarahu, sampai menjadikan Allah kepada mani itu qawiyan syadida, kuat sangat. Dari sperma yang sangat lemah, kemudian diletakkan di tempat yang terjaga sampai usia 9 bulan menjadi bayi, lahir dalam proses pertumbuhan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kuat. Nah, ini apa tujuannya? Renungkan asal muasal manusia yang lemah, hina, dina. Fa idza huwa khasimun mubinun, maka tiba-tiba kemudian dia manusia itu khasimun, syadidul khusumah, sangat memusuhi, sangat menentang pada Allah. Mubinun, lagi jelas. Bayyana fi nafil ba'ts, qailan, menjelaskan, ya, Allah Subhanahu wa taala kepada ayat tersebut, fi nafil ba'ts, pada bayyanaha, menjelaskan kepada penentangan itu, fi nafil ba'ts, tentang urusan
meniadakan hari berbangkit. Jadi penentangan itu sangat jelas dalam bab apa? Dalam bab menentang kebenaran hari kiamat. Ini dianggap sebagai suatu penentangan yang sangat keras. Qailan, hadis berkata, mayyuhyin idhama wa hiya ramim. Orang kafir itu berkata, siapakah yang menghidupkan tulang belulang sementara dia ramim? Ya. Sudah hancur menjadi tulang belulang. Orang musyrik itu lebih parah dari orang ahlul kitab kekufurannya dalam persoalan mengingkari hari berbangkit. Jadi kalau ada orang non muslim yang meyakini masih adanya Tuhan selain Allah, sekutu-sekutu, berhala, konsep akidah mereka yang ada Trinitas dan semacamnya. Tetapi ada yang paling terparah, tidak mempercayai hari berbangkit. Lebih parah lagi, tidak percaya Tuhan, ateis. Yang ini dianut oleh komunisme. Tetapi satu dengan lainnya ya saling memanfaatkan, saling menyakiti, saling zalim. Tetapi ketika punya kepentingan yang sama, musuhnya sama, Islam dan muslimin, mereka akan bersatu. Bukan karena hatinya bersatu, kepentingannya sama. Hati-hati umat Islam, jangan mudah dihadapkan dengan kepentingan bersama ini. Santri harus peka, pulang ke masyarakat, membaca situasi strategi kebangsaan. Ya. Ada sekelompok orang sedang menyerukan lawan, habisi, bantai komunisme. Ya. Satunya, kita serang aliran sesat Ahmadiyah, Syiah. Satunya lagi mengatakan, ayo kita habisi selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Pahami situasi. Ya, Anda jangan ikut arus kesana kemari. Ketika sudah diseret kesana kemari, persatuan umat Islam ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tercabik-cabik sehingga mudah menghancurkannya. Ya. Tetapi ketika mereka dalam satu barisan yang sama dan terpetakan, kita lawan, kita hadapi. Tapi kalau kemudian umat Islam digeret ke sana kemari, kelompok ABCD, partai ABCD, calon pemimpin ABCD, ini nama harum umat Islam akan hilang. Kalau sudah nama harum umat Islam hilang, wibawa hilang, kekuatan Islam juga akan hilang. Tidak ada daya tawar yang disegani dan ditakuti. Ya, semoga kita umat Islam dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menjadi jaya kembali, dan mohon pada Allah mudah-mudahan umat Islam Indonesia khususnya diberi kesempatan untuk memuliakan agama Allah ini. Bagi Allah sangat mudah memuliakan agamanya tanpa campur tangan manusia. Memang Rabbul Alamin yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi tercatatkah nama kita dalam lembaran sejarah sebagai pembela Islam, pejuang Islam? Ini yang khawatir kita malah tidak tercatat. Na'udzubillahi min dzalik, kalau ada yang menjadi pecundang agama. Ya. Bukan Anda yang dibutuhkan Islam. Wahai pemuda Islam, bukan Anda yang dibutuhkan oleh Islam. Islam tidak butuh, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tetapi kita yang butuh dengan sejarah perjuangan ini agar tercatat nama kita di lembaran nama para pejuang-pejuang Islam bersama mereka para syuhada salihin. Allahumma rzuqna minhum. Qul an'am, dan kepada binatang-binatang ternak. Ay khalaqal an'am, al-ibila wal baqara wal ghanam, unta, sapi, kambing.
Wa nasbuhu bi fi'lin muqaddarin yufassiru, dan nasabnya al-an'am dengan fi'il muqaddar yang ditakdir, diperkirakan, yufassiru, menafsirkannya. Khalaqaha, menciptakan Allah kepada al-an'am itu, lakum, untuk kamu sekalian, min jumlatin nas, dari sejumlah manusia, fiha, di dalamnya itu, dif'un. Apa dif'un itu? Ma tastadfi'una bihi minal aksiyah, ya, wal ardiyah, min ash'ariha wa aswafiha, sesuatu yang tustadfa'un, ya, bisa dipergunakan kebutuhan-kebutuhan sehari manusia. Daf'un, ya. Kata daf'un ini tustadfa'un. Bahasa Indonesianya itu yang dijadikan sesuatu yang dijadikan penghangat dari al-kisa, ya, berarti kain sandang apapun yang bisa dijadikan penghangat, ya. Dif'un sendiri kehangatan, ma tustadfa'una, ya, sesuatu yang dijadikan menghangatkan diri dari pakaian, ya, bahkan bukan hanya sandang, papan, artinya rumah, kebutuhan, ya. Contohnya apa? Bulu domba, kulit yang kemudian menjadi pekakas rumah, ya. Ini ma tustadfa'una, makna dari ma tustadfa'una. Kemudian ardiyah, selain aksiyah, ardiyah, tidak hanya yang dikenakan, selain yang dikenakan ada juga yang bersifat rada, ardiyatun. Yang dijadikan selendang, rida, ya. Karena pakaian itu yang dipakai oleh kita tidak seluruhnya berbentuk baju, tapi ada selendang, ada imamah, kemudian ada yang digunakan untuk rumah, ya. Min ash'ariha, dari bulunya, wa aswafiyah, dan kulitnya. Setelah disamak, setelah diolah, ya, menjadi, bahkan ada kain apa yang bahannya dari bulu domba, wool, ya. Dan itu kain wool punya sifat hangat. Kalau ada apa namanya, syal, rida, selendang yang berbahan dari kain wol ini biasanya digunakan pada musim dingin. Kalau di daerah salju, ya, sebagai pakaian lapis luar. Selain mantel dan pakaian dalam, ada
syal, ada pakaian rangkap lainnya. Wa manafi'u, dan beberapa manfaat minan nasal, dari anaknya, anak pinaknya. Ketika beranak mereka mengambil manfaat. Wadur warrukub, air susunya, kemudian air perasan susunya, kemudian dikendarai ya. Wa minha ta'kulu, dan di antara mereka, di antara binatang ternak itu ta'kuluna, yang memakan kamu sekalian. Quddimat dzarf lil fasilah, didahulukan dzarafnya untuk fasilah. Untuk pemisah. Walakum fiha jamalun, dan untuk kamu sekalian fiha pada al-an'am itu jamalun, zinatun, perhiasan. Hina turihuna, di saat rehat kamu sekalian, taruduna ila marahiha, ketika mengembalikan kamu sekalian kepada ternak itu, ila marahiha, tempat rehatnya, kandangnya, bil asyi, pada waktu malam. Wahina tasrahun, dan ketika mengembala, tukhrijunaha, mengeluarkan kamu sekalian kepada ternak itu, ilal maroi, ke tempat gembalaan, bil ghadati, pada waktu pagi. Wa tahmilu athqalakum, dan membawa binatang ternak itu, athqalakum, ahmalakum, barang bawaan kamu sekalian, ila baladin, kepada negeri, lam takunu, yang tidak ada kamu sekalian, balighi, sampai kepadanya. Akhirnya melanglang buana dari Arab, dari Jazirah, menyeberang melalui Tigris ke jalur sutra ya, perdagangan jalur sutra sampai kemana? Ke Cina ya. Sampai sekarang sejarah peradaban Islam di sepanjang jalur sutra dapat dilihat, masjid, kemudian masyarakat dari berbagai etnis, perpaduan Arab, Cina, Urdu ya, bahasanya juga sudah bercampur bahasa Arab dengan bahasa di sana, lokal di sana, sampai ada makamnya sahabat yang dimakamkan terletak di Cina ya. Wasilina, yang sampai menyampaikan ilahi, kamu sekalian sampai ilahi, kepada balad itu, negeri itu, ala ghairi ibid, melalui tanpa unta, illa bisyikil anfus, kecuali dengan sekuat tenaga, bijuhdiha, dengan sekuat tenaga. Seandainya tanpa kendaraan transportasi unta, ya akan sekuat tenaga, sedaya upaya. Tetapi ketika menggunakan transportasi unta, kendaraan ini, manusia mendapatkan banyak kemudahan. Bahkan sejarah adanya unta di Australia ya sejarah orang-orang Afgan, orang Pakistan, orang-orang masyarakat Muslim yang dibawa oleh kolonial Inggris ke negeri kanguru itu, sehingga banyak di antara komunitas Muslim di sana menjadi saudagar berkah dari transportasi unta ini. Dibayangkan gurun di Australia yang begitu luas, kemudian harus beradaptasi dengan orang-orang setempat aborigin ya, begitu besar tantangannya, ditempuh dengan membawa transportasi unta. Jadi sudah cukup lama ada peradaban komunitas Muslim di Australia. Salah satunya termotivasi dari ini. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi. Ya. Di mana peta Australia pada zaman peradaban awal Islam? Tak terjangkau ya. Asia Tenggara, Indonesia pun masih dikenal sebagian. Ya. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian, Raufur Rahim, sungguh maha belas kasih, bikum terhadap kamu sekalian, haitsu khalaqaha, sekiranya
mencipta Allah kepada Al-An'am itu lakum, untuk kamu sekalian. Jadi binatang dicipta untuk melayani kebutuhan manusia. Wa khalaqal khayla, dan menciptakan kuda, wal bighala, dan keledai. Bighala ini perpaduan keledai dengan kuda, lebih tinggi ya, wal hamira, dan keledai. Litarkabuha, agar mengendarai kamu sekalian kepada binatang tunggangan itu, wazinatan, dan jadi perhiasan. Memang ada fungsi lain, zinah, perhiasan. Makanya kalau kita lihat pacuan kuda, tujuannya untuk apa? Melihat ketangguhan kuda. Dulu untuk melatih menghadapi peperangan, dilatih dengan pacuan kuda. Tetapi hari ini sudah menjadi zina, perhiasan, kebanggaan. Kalau di Sukoharjo ada kuda putih ya, ini ada sirnya dari sejak Ki Samsul ya, para almarhumin sampai sekarang telah mati diganti lagi. Ada rahasia keberkahan, setidaknya mengenang secara historis, mengenang bahwa para pendiri ma'had ini, para almarhumin adalah pejuang. Ya, kalau antum mendengar di daerah Tapal Kuda ada seorang kesatria kuda putih ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sosok beliau ini yang dianugerahi oleh Allah suatu amanah. Walaupun bagi kami beliau adalah pahlawan sebelum bangsa negara ini memberikan kehormatannya, tapi kami dan para santri seluruhnya, para simpatisan, jauh sebelum itu sudah meyakini dan tentunya memberi nilai beliau sosok pahlawan yang sesungguhnya. Beliau adalah orang tua, beliau adalah guru, beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan ini amanah di pundak kita semua, amanah pada keluarga besar almarhumullah Kiai As'ad. Bukan hal yang patut dibangga-banggakan, tetapi menjadi nama baik yang harus dijaga, dirawat ya. Jangan dicoreng, jangan dirusak. Maf'ulun lahu al-khayla wal bighal wal hamir, ini adalah maf'ul lah, wa zinatan. Wa ta'lil, dan ta'lilnya bihima, dengan keduanya itu, li ta'rifin, untuk mengetahui jenis binatang tunggangan, la yunafi khalqaha, tidak meniadakan pada ciptaannya. Selain untuk ditunggangi dan perhiasan, ya diciptakan banyak hal lainnya. Tidak meniadakan hal lainnya li ghairi dzalik, selain hal tersebut. Oh, berarti tidak boleh ya, hanya untuk ditunggangi dan perhiasan. Enggak. Ada banyak kebutuhan lainnya. Saya melihat ada kuda yang bentuk tubuhnya itu nyaris seperti sapi, tapi lebih kekar, lebih ramping, lebih tinggi, mampu membawa beberapa balok kayu yang besar-besar. Balok kayu, kayu jati yang berat-berat, sampai berapa ton gitu. Kuda, jenis kuda peranakan yang memang dipelihara, dikembangbiakan. Jadi fungsi lainnya banyak, ya, fungsi lainnya banyak. Di sini tidak dijelaskan beberapa fungsi lainnya, hanya 2. Kal akli, bahkan disebutkan di sini untuk dimakan, ya, seperti kal akli, makan fil khayli, pada apa ini? Kuda ya, as-sabit, yang tetap bi hadits sahihaini, dengan hadis sahihain. Saya melihat ada tradisi orang Afgan, Hindi, Sindhi, ya, Sindh. Itu pada waktu tertentu nyembelih kuda dimakan. Kalau kita kan mata'awad, tidak terbiasa. Kayak apa dagingnya ya.
di Uzbekistan, Tajikistan, sana daerah situ sesuatu yang hal tradisi. Susunya dijadikan makanan, dagingnya diolah menjadi makanan khas, dan itu makanan mahal. Udah makanan kehormatan, ketika ada tamu terhormat disuguhi daging kuda. Mau nyoba ya? Sate jeren. Kalau susu kuda liar sudah terkenal ya. Artinya sudah hal yang sudah diketahui bahwa ada fungsi-fungsi lain. Bahkan ada satu kejadian mungkin diangkat dari kisah nyata. Ada seorang melawan beberapa penyerang dalam satu pertempuran. Orang ini kemudian terjatuh dari ketinggian tebing ke curah bawah, terpelanting jatuh ke pepohonan pinus sampai kudanya mati, dan dia tidak sadar diri. Di musim salju, es, tersadar dalam keadaan menggigil kedinginan, maka kemudian dengan senjata atau peralatan seadanya diambil pisaunya, dibuka begitu, isi perutnya kuda ini dikeluarkan. Apa tujuannya? Saya pikir mau dimakan. Ini mau dimakan atau gimana? Enggak. Untuk bertahan dari kedinginan itu dia masuk ke dalam perutnya kuda. Jadi semacam kemah. Kan tubuhnya kuda hangat kan. Begitu dikeluarkan isi perutnya seukuran besar itu cukup untuk satu orang. Di kondisi darurat ya. Subhanallah. Ini salah satu beberapa fungsi-fungsi yang insidental yang mungkin tidak setiap saat dilakukan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan sesuatu yang kalian tidak mengetahui, minal asya, dari berbagai sesuatu, al-ajibah yang menakjubkan, al-gharibah yang aneh. Subhanallah, semakin tahun hari per hari menjelang kiamat ini banyak binatang-binatang bermunculan. Ada jenis baru binatang yang seperti kelelawar tapi bukan kelelawar. Ada jenis baru hewan bahkan di lautan yang bermunculan ke permukaan yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Ada yang nyaris menjadi legenda. Ya. Saya pernah menanyakan kepastian, hal sahih wujud arusal bahr, banatul bahr, putri duyung. Ada yang mengatakan sahih karena banyak saksi para pelaut yang menjumpai putri duyung. Allahu a'lam. Kita tidak pernah melihat langsung. Wa minha wa 'ala Allahi qasdus sabil, dan berpasrah kepada Allah, qasdus sabil ay bayanit tariq, penjelasan jalan al-mustaqim yang lurus. Di kitalah hendaknya berpasrah diri kepada Allah untuk menempuh jalan yang lurus. Minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wa minha, dan di antara at-tariqil mustaqim itu as-sabil jairun haidun. Minal istiqamah. Haid dari hadah, yahudu, haid. Jair bermakna haidun. Definisi haidun atau jairun ya, condong melenceng ya. Melenceng. Ada yang melenceng jadi lurus istiqomah. Jadi ada yang belok.
Walau syaa, andaikan menghendaki Allah. Seandainya menghendaki semuanya lurus gitu, tapi kehendaknya Allah ada yang melenceng dari jalan yang lurus itu. Sudah tahu ada jalan mempeng, masih menggok-menggok, inginnya mempercepat tujuan ya gitu. Dia tahu tujuan jalur utama dari Situbondo menuju Surabaya ya harus melewati Pantura. Indah. Ada saja yang nyoba jalur kecil, jalur desa, jalur kecamatan, akhirnya sesat jalan, malah nggak nyampe, nyampenya ke pantai selatan. Mestinya ke Sunan Ampel, malah ketemu Nyi Roro Kidul. Nah di sini sudah dinas oleh Al-Quran bahwa ada yang teruji menjadi haidun anil istiqamah. Andaikan Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada kamu sekalian, lahadakum, pasti Allah memberi hidayah kepada kamu sekalian ila qasdis sabil, jalan yang lurus itu, ajma'in seluruhnya, fatahtaduna ilaihi, maka kemudian mendapatkan petunjuk kamu sekalian ilahi kepada qasdis sabil itu, biikhtiyarin minkum, dengan pilihan dari kamu sekalian. Tetapi kehendak Allah ada hikmah, ada rahasia, ada rencana agung yang menunjukkan bahwa inilah kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita setiap hari siang malam kita kemudian melazimkan sab'al mathani, 7 ayat yang diulang-ulang setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya begitu juga pada rakaat berikutnya. Nanti setelah duhur, kemudian asar, sampai ke subuh kembali dilengkapi dengan nawafilnya, ba'diyah, qabliyah, bahkan di sunnah lainnya. Semua satu harapannya bahwa kita berada di qasdus sabil, jalan yang mempeng, yang lurus, tidak menggok, tidak melenceng ya. Apa isyarah dari awal surat An-Nahl ini? Ketika telah terbit cahaya keyakinan di kedalaman hati yang sunyi, ya, coba bayangkan ada cahaya keyakinan seperti terbitnya matahari di kesunyian hati, maka menjadi nyata wuku' atau apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin merasakan keyakinan muncul, pejamkan coba, hilangkan pandangan duniawi, lenyapkan pikiran-pikiran duniawi, yakinkan bahwa firman Allah, ya, kalamullah al-munazzal ila baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, ya. Adakah ini sesuatu kebohongan? Tidak, tetapi ini suatu kepastian. Ata amruna, akan datang peristiwa itu. Nah, cahaya terbitnya cahaya keyakinan ini dalam hati untuk melihat kebenaran akhiratnya sebenarnya lebih dekat daripada kita harus datang menuju akhirat. Keyakinan itu sudah ada sekarang, tidak harus nunggu mati dulu kemudian sampai pada hari kiamat. Kalau orang yang sudah yakin, dekat sudah kiamat. Kenapa? Dalam alam batinnya sudah, oh, si ada bulah Gusti Allah, si ada bu malaikat Jibril, pada bu debu akidah Kanjeng Nabi Muhammad shadiqul wa'dil amin. Kecuali ada masalah dengan keyakinannya kepada Nabi Muhammad, maka ada masalah keyakinannya dengan malaikat Jibril. Ketika sudah masalah dengan jalur keilmuan ini, ilmu yakin ini, akan masalah dengan apa yang diinformasikan, difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak, saya percaya sama Allah, percaya kepada malaikat Jibril, percaya kepada Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad, jarak kehidupan beliau dengan kita sudah berapa? 1400 sekian tahun. Lalu Anda percaya kepada siapa? Saya percaya kepada Nabi Muhammad saja. Kapan ketemu dengan Nabi Muhammad?
Maka untuk mempercayai kalamnya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, percaya kepada sahabat. Ketika ada orang bermasalah dengan sahabat, bermasalah kepercayaannya kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika mompong lurus, terus sabil, bagus. Tapi tunggu dulu, untuk bagus hubungannya dengan para sahabat, sudahkah baik hubungannya dengan para tabi'in? Tapi kan tabi'in ada yang ghairi ihsan, ya. Pilihlah yang ihsanin ila yaumiddin. Ada Imam Al-Hasan Al-Basri dan para imam lainnya. Setelah salafus saleh dari kalangan tabi'in, ada tabi'in tabi'in. Muridnya tabi'in tabi'in ada imam madhab, ada imam akidah yang sudah kita kenal semua. Dan ini ada masyrab semuanya. Nanti akan kita pelajari. Sebentar lagi akan kita pelajari. Bagaimana kita meyakini satu amalan melalui orang-orang yang terpercaya ini. Bagaimana proses keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, tidak setuju dengan satu pendapat. Saya tidak setuju, ini bid'ah. Tapi setelah memastikan, siapa yang menginformasikannya? Fulan bin Fulan. Siapa ini? Ini adalah orang soleh. Dari siapa? Ternyata sampai keilmuannya kepada sahabat. Oh ya sudah. Begitu saya tarik kembali pendapat saya. Ini. Masalahnya Anda yang tidak mau mempercayai guru-guru yang terdekat. Kiai-kiai kampung, kiai-kiai pesantren, kiai-kiai yang punya sanad keilmuan, ini yang dimusuhi. Maunya instan, maunya kemudian bertemu Nabi dan sahabat. Anda akan mengaji kitab, bisa baca kitab. Siapa guru jurmiyahnya? Siapa guru tasarrufnya, izzinya? Itu ditinggalkan semua. Hebat. Ya. Alompa. Siap-siap jatuhnya juga dalam itu. Tapi pakai tangga lah. Dan tangga itu sudah disediakan oleh guru-guru kita, ulama kita. Ini kalau ngaji tidak pakai kelas ya begitu. Alhamdulillah antum naik kelas kan ini. Terus ada jenjangnya. Hierarki itu penting. Karena hierarki itu menunjukkan sebuah proses tahapan. Dan itu penghargaan kepada ahlul ilmi, kepada para ulama kita. Menghargai ahlul ilmi, menghargai ilmu. Menghargai ilmu, menghargai sumbernya ilmu. Jadi kalau kemudian kita tidak menghargai para kiai, ustadz, guru-guru, ini sama halnya tidak menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujungnya nanti tidak menghargai ilmu yang bersumber dari Nabi, yang sudah sampai jalur keilmuannya itu. Oh enggak, saya enggak begitu. Yang saya permasalahkan adalah kesikohannya para kiai-kiai, para ustadz-ustadz ini. Orang kampungan ini misalkan. Orang yang kudisan ini. Saya tidak percaya. Baik, dari siapa Anda percaya? Di belahan dunia ini, mari kita konsensus. Silakan cari kebenaran. Nah ini, proses ini yang kemudian butuh waktu. Ada yang sadar, ada yang kembali dengan penuh kesadaran, punya panduan yang jelas. Buya Hamka, dari tidak mau kunut sampai mau kunut. Ngaji kitab dulu. Itu kalau orang alim. Alim tidak. Ya, tajwidnya bermasalah. Cara berpakaiannya bermasalah. Ikut Rasulullah dengan sahabat. Ini kan. Katanya orang situ itu apa istilahnya? Soro nemu. Nak ngira nu. Alias apa? Nyalin teh. Helap. Karab TV. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jauhnya kifawaid ya. Santreh suara aja. Jalab mahilap ini. Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Tawakkalu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.